الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خافض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منعم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا محسن يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره. بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا. كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا صاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح اجسادنا دائم حياتنا الى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا إلا المنى. بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا. صل وسلم على طه
alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sallallahu. Hadirin jamaah pejuang semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama kita senantiasa meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat kepada kita, nikmat sempat dan nikmat sehat. Rasulullah mengingatkan nikmat ini maupun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering melupakan yaitu ketika kita diberi oleh Allah nikmat sehat dan nikmat sempat. Semoga nikmat sehat sempat yang ada pada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya yang mudah-mudahan kita nanti dari hari kiamat dapat syafaat dan diakan diri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan ngaji kita pagi ini. Alhamdulillah sampai pada materi kehormatan seorang muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku perintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka jiwa dan harta mereka terlindung dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini menjelaskan tentang bahwa ketika seseorang itu di masa para sahabat, terutama sahabat Abu Bakar, ada kelompok orang yang ketika Rasulullah meninggal dunia itu kemudian mereka menjadi kafir atau ingkar pada Islam, karena orang imani bahwa dia punya keyakinan orang yang beriman, orang yang mereka imani, mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah itu tidak akan meninggal dunia. Bahkan sampai Sayyidina Umar juga berkata Rasulullah itu ketika beliau wafat tidak percaya. Nah, sebagian kaum muslim ketika itu banyak yang ada yang kafir ingkar. Nah, maka pada semasa Khalifah Abu Bakar ada satu Rasulullah bahwa orang-orang yang ingkar kafir ya wajib diperangi sampai mereka itu kembali kepada Allah, kembali bersyahadat bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua adalah ada kelompok orang yang ingkar membayar zakat, bahkan ada kelompok orang yang tidak kembali tidak sholat ya, karena kafir tadi itu. Maka hadis ini menjelaskan barang siapa yang kemudian tidak kembali bersyahadat kepada Allah, kemudian tidak bayar zakat, lalu tidak menunaikan ibadah sholat, maka wajib perang ketika itu. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam itu ada 5 ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa
Rasulullah memerintahkan memerangi orang-orang yang pertama kafir, yang kedua tidak menunaikan zakat, yang ketiga orang yang tidak sholat. Dalam hadis lain, orang yang enggan sholat pada saat berjamaah itu, ya, orang-orang seperti itu dalam hadis yang lain diriwayatkan rumahnya berat dibakar. Yang kedua, orang yang enggan bayar zakat wajib diperangi. Itu di masa Rasulullah. Kenapa tidak ada perintah yang puasa, yang haji juga diperangi ketika itu? Karena puasa itu adalah yang tahu Allah dan dirinya. Kemudian zakat, haji itu adalah bagi yang mampu. Itulah kenapa masa Rasulullah dan para sahabat, dua kelompok ini tidak diperangi, yaitu orang yang enggan, ya, orang yang tidak berpuasa dan orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Karena dua ibadah itu untuk dirinya, dan yang kedua haji adalah bagi orang yang mampu. Tapi perintah keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak bayar zakat, ya, kafir, adalah tegas Rasulullah SAW. Nah, ini firman Allah. Maka mari kita bersama-sama untuk menegakkan sholat dalam kehidupan kita, ya. Kemudian ketika kita mampu, kita tunaikan, ya, ibadah zakat, ya, zakat mal, zakat fitrah. Ketika kita sampai pada nisabnya, harta kita berhak atau wajib kita keluarkan zakatnya, zakat malnya. Nah, ini firman Allah. Sehingga inilah hadis yang menguraikan faedah bahwa orang yang menolak membayar zakat ketika zaman Rasulullah boleh diperangi. Inilah Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat ketika itu, ketika khalifah pertama. Kemudian menetapkan hisab, yakni bagi manusia yang dihisab amalnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, gitu ya, menghisab atau memilah-milah, menimbang amal kita agar supaya kita selalu memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan seberat apapun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat apapun, niscaya dia akan juga mendapat balasannya. Nah, ini perlunya kita memperhitungkan segala amal perbuatan yang kita lakukan. Yang berikutnya, perintah mengerjakan apa yang disanggupi. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma halakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, apa yang aku larang terhadap kalian jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya orang yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menegaskan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mari kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Jadi wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan berlebih, ya, terlebih bagi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari perintah Rasulullah. Jadi ketika kita mendapat perintah dari Rasulullah, yang harus kita kerjakan adalah sesuai kemampuan kita masing-masing.
Kemudian tidak boleh melakukan sebagian larangan, tetapi wajib menjauhi seluruhnya. Jadi ketika ada larangan oleh Allah dan Rasulnya, maka larangan itu harus kita kerjakan jauhi sepenuhnya, tidak separuhnya, tidak sesuai dengan keinginan dan nafsu kita. Misalnya kita dilarang untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, korupsi atau perbuatan lain yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka larangan-larangan itu tidak boleh. Kemudian kalau yang dilarang itu sesuatu yang tidak ada manfaat untuk kita tinggalkan, tapi kalau ada manfaat untuk kita kerjakan. Jadi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul harus kita tinggalkan. Kemudian wajib mengerjakan apa yang diperintahkan, yaitu selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah untuk anjuran. Kemudian manusia tidak punya kewajiban mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan mereka masing-masing. Kemudian manusia tidak semestinya banyak bertanya, karena banyak bertanya itu terutama di masa turunnya wahyu mungkin berakibat diharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Jadi di masa turunnya wahyu, di saat Rasulullah SAW wahyu itu, para sahabat sedang banyak bertanya, karena itu akan membuat sesuatu yang diperintahkan menjadi diharamkan. Kemudian banyak bertanya ketika itu adalah menyelisih para nabi, dan larangan banyak bertanya dan berselisih karena hal itu menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum mereka itu. Ini Allah. Dan yang terakhir, doa dan makan yang halal. An-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Fa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah merintahkan orang beriman kepada apa yang telah diperintahkannya kepada Rasul dengan firman-Nya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal yang soleh. Dan firman yang lain, hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang akan berikan kepadamu. Kemudian beliau menyebutkan seorang melakukan perjalanan panjang, berambut acak-acakan dan warna kulitnya berubah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berucap, wahai Rabb, wahai Rabbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan makan dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa kita semua diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, berasal dari sesuatu yang halal. Kemudian cara kita mendapatkan juga dengan cara yang halal, sehingga apa yang masuk dalam tubuh kita itu sesuatu yang halal. Kemudian satu ayat yang lain, ada seorang yang berdoa mohon kepada Allah sampai ya berbuih-buih begitu ya, tapi karena makan yang dia makan adalah sesuatu yang haram, maka mengakibatkan doanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk hal yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena ada makanan yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Maka mari kita hindari agar supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang demikian, karena ketika kita makan makanan yang haram itu kita beribadah juga rasanya berat ya, apalagi karena di sini doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bermanfaat, dan mari kita bersama-sama untuk berusaha dalam kehidupan kita selalu yang kita makan halal, yang kita minum juga halal, cara kita mendapatkan halal, sehingga demikian insyaallah hidup kita akan berkah, manfaat, dan memberikan sesuatu yang
jadi amal kebaikan kita nanti yang kita menuju di hari kiamat, ya, atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.